Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eka Puji Lestari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi BAT 1 tahun 2025. Saya adalah salah satu mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada hari ini, Selasa 13 Mei 2025, saya akan melaksanakan video praktik mengajar pada MI Al-Islam Donomulyo pada kelas 5 dengan materi sistem pencernaan pada manusia dalam salah satu syarat mengikuti uji kinerja pada PPG tahun 2025. Mari saksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama, dipimpin oleh ketua kelas. Ibu Mila sama Mas Beta untuk maju ke depan. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih Mas Bambal, kembali ke depan. Oke, Ibu absen hari ini siapa ya yang tidak masuk? Mbak Nisa. Kenapa Mbak Nisa tidak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Mbak Nisa lekas Sembuh. dan umur kembali. Oh ya anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan. Masih ingatkah sistem pernafasan? Masih. Melalui apa? Urut-urutannya? Hidup, Faring. faring, apa? Epiglotis. Faring atau apa? Atau? Apa? Ayo apa? Boleh dinyanyikan kalau dengan lagu mungkin hafal? Boleh. Mari kita bernyanyi. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring lain trakea, lewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditemukan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hirup oksigen, hirup oksigen, hembuskan CO2. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke anak-anak, sekarang kita mulai masuk pembelajaran yang akan kita belajar, yaitu sistem Pencernaan pada manusia. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik diharapkan
Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tujuan pencernaan, penyerapan, dan eliminasi serta bagaimana enzim dan asam membantu memecah makanan menjadi nutrisi. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perjalanan makanan di dalam tubuh dan mulut ke rektum dan fungsi spesifik yang dilakukan pada setiap tahap. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Untuk memasuki pembelajaran hari ini agar lebih semangat, mari kita lakukan tepuk semangat. Oke, ready anak-anak? Ready. Tepuk semangat. Terima kasih. Oke, sebelum masuk ke materi, guru mau menanyakan, apa yang terjadi pada makanan yang masuk ke mulut kita? Siapa yang tahu? Ayo, Mas Gavin, apa? Biar halus. Biar halus, Bapre? Dikunyah. Ya, untuk lebih pahamnya, mari kita lihat videonya, oke? Oke. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian, apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan meluncur turun melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dihancurkan oleh gerakan dinding lambung dan juga cairan lambung. Tahukah kalian, cairan lambung bersifat sangat asam. Saking asamnya, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan beracun. Selanjutnya, makanan akan menuju usus halus. Di usus ini, nutrisi makanan seperti vitamin akan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nutrisi inilah yang membuat kita sehat dan berenergi. Makanan yang telah hilang nutrisinya ini disebut dengan ampas makanan. Ampas makanan kemudian akan masuk menuju usus besar. Di usus besar, air yang dimiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas-ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang kita sebut dengan makan atau empuk. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ingat lagi. Jadi, makanan yang kita makan akan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju ke lambung.
Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Oke anak-anak, setelah kita melihat video yang sudah ditayangkan, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Oh, Mbak April apa? Yang belum paham Mbak April? Mengapa yang kita kunyah kok bisa menjadi fesis? Oh, karena makanan yang kita kunyah kan prosesnya dari mulut, kerongkongan, lambung, terus di usus halus itu diproses. Ada proses penyerapan dan pencernaan dan ke usus besar. Dalam usus besar itu lalu ke anus akan berubah menjadi fesis. Gitu, sudah paham Mbak April? Nah, setelah anak-anak sudah paham, perlu bagi kelompoknya ya. Nah, ini sudah sesuai belum? Ya. Untuk itu belum bagikan ini ya. Mari kita kerjakan sesuai tadi yang pencernaan turunannya ya. Ayo dibuka. Ayo dibuka. Ayo dibuka posisinya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Putri.
kelompok ya. Anak-anak sudah menerima semuanya? Anda sudah paham, kerjakan satu persatu ya. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Mari kita bahas satu persatu. Sudah dikumpulkan. Setelah Bu Guru nilai, ternyata ada beberapa anak yang belum menguasai dan ada beberapa anak yang sudah bisa menguasai. Oleh karena itu, ini atas nama Dea Prasmanita Putri. Ini tugasnya sudah baik. Nah, kita beri applause untuk Dea Prasmanita Putri. Setelah pembelajaran yang kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir, bagaimana refleksi anak-anak bisa diungkapkan? Coba siapa yang mau berani mengungkapkan di depan kelas? Saya. Ya. Nama saya Muhammad Dafa Aditya. Refleksi perasaanku yang sudah aku kuasai. 1. Organ pencernaan pada manusia. 2. Mulut berperan mengunyah dan menelan makanan. 3. Kerongkongan mengangkut makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. 4. Lambung menyimpan, mencerna dan mendorong makanan ke usus halus untuk penyerapan nutrisi. Oke, terima kasih. Beri applause untuk Mas Java. Yang sudah berani maju ke depan untuk mengungkapkan refleksi pembelajaran hari ini. Oke, Bu Guru akan menyimpulkan pembelajaran kali ini tentang pencernaan. Kita sebagai manusia harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia harus saling bekerja sama dan gotong royong dan harus bisa bersikap mandiri. Oke? Untuk itu dalam sistem pencernaan itu kita harus selalu menjaga sistem pencernaan kita. Makan harus dijaga, tidak boleh sembarangan. Sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru akan menyampaikan pembelajaran untuk besok, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya. Sebelum Bu Guru mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa